Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita ketemu lagi, bisa ngaji bareng lagi untuk menambah ilmu di setiap harinya. Semoga saja bermanfaat dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, saya akan menyampaikan pada kali ini hadis atau sabdanya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zaujatuhu salihatan wa auladuhu abraran wa khulaqa'uhu salihin wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Rawahu ad-Dailami an Ali. Ini hadis atau sabda Rasulullah yang di sini menerangkan tentang 4 orang yang di sini ketika melakukan ataupun bisa melaksanakan perbuatan tersebut, orang tersebut, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini janji jelas Rasulullah mengatakan, berarti hak, pemirsa yang dirahmati Allah. Arba'un min sa'adatil mar'i. Ini nanti orang yang bahagia itu siapa? Keempat orang itu, yaitu antakuna zaujatu sholihatan, yaitu seorang istri yang sholihah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Rasulullah mengatakan zaujatuhu sholihatan, istri-istri seorang suami yang sholihah, tentunya itu akan pada tingkatan yang teratas. Di keempat orang ini yang akan mendapatkan kebahagiaan, ditaruh di atas sendiri zaujatu sholihatan. Makanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tentunya kaum hawa ini terutama, kaum hawa, tolong diperhatikan. Jika seorang istri itu bisa berakhlakul karimah di dalam kehidupan sehari-hari dan bisa dikatakan istri itu sholihah, maka istri tersebut patut mendapatkan predikat dari Allah, orang yang bejo, orang yang bahagia baik di dunia ini kelak besok di yaumul akhirah. Ya Allah, para istri-istri, taatlah kepada suami. Selama suami itu tidak menyuruh kemungkaran, taatlah kepada suami. Karena taat kepada suami itu merupakan salah satu kriteria ataupun predikat seorang istri yang bisa dikatakan sholihah. Makanya kita tempuh, berusaha semaksimal mungkin bagaimana agar seorang istri bisa mempunyai predikat sholihah. Tentunya tidak mudah, tetap terus belajar dan belajar. Semoga Allah selalu membimbing. Terus berikutnya, pemirsa yang dirahmati Allah, wa auladuhu abraron, yaitu seorang anak yang di situ yang baik atau yang bagus, tentunya dalam hubungannya dengan Allah dan hubungannya terhadap sesama, baik antara hubungan dengan Allah, baik antara hubungan dengan manusia. Anak yang baik, tentunya yang lebih spesifik lagi, anak yang berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini bagi anak-anak, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, birrul walidain, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Niscaya kalian akan bahagia. Allah pasti akan membuat bahagia kepada seorang anak
yang bisa berbuat baik kepada kedua orang tua. Akhlaknya baik, tingkah lakunya baik, ucapannya baik, senantiasa dia mencari ilmu di setiap harinya. Terus nggak bosan-bosan untuk mencari ilmu demi menambah kebaikan dan keberkahan pada dirinya. Nah, itu yang nomor 2, wa auladuhu abroron. Tentunya itu pemirsa, dari Bapak Ibu dan juga orang tua tentunya perlu diperhatikan. Kalau kita itu pengen anaknya menjadi anak yang baik, maka jangan lupa selalu dibimbing, selalu dibina, tentunya dibina atau dibimbing dalam hal kebaikan, dalam akhlak, dalam tingkah laku. Semisal kita tidak bisa membimbing sendiri, ya bisa dititipkan di pondok pesantren. Insya Allah pondok pesantren itu mencetak generasi yang baik. Insya Allah kuat, tangguh, berprestasi, akhlakul karimah. Kalau kita tidak bisa merasa membimbing, mendidik sendiri di rumah, kita pasrahkan kepada Pak Yai, Bu Nyai yang ada di pondok pesantren. Insya Allah itu nanti bisa menjadi generasi penerus panjenengan. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang berikutnya yaitu orang yang akan beruntung kelak, yang akan bahagia, wa kholatuhu sholihin. Orang yang di situ bisa serawung ya apa ya? Serawung itu bisa kumpul dengan orang-orang yang soleh. Ketika orang itu bisa kumpul dengan orang-orang soleh, seperti halnya orang yang dekat dengan penjual minyak wangi, maka niscaya orang tersebut akan kecipratan wanginya. Insya Allah seperti itu. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, maka nasihat-nasihat yang baik, terus di situ petuah-petuah yang baik, terus di situ pesan-pesan yang baik yang berdasarkan sumbernya dari Al-Quran dan hadis dan para ulama, maka itu akan disampaikan kepada orang tersebut, sehingga orang tersebut itu akan mendapat hikmah dari apa yang disampaikan oleh orang-orang yang soleh. Nah, itulah pemirsa yang dirahmati Allah, termasuk mendapatkan predikat beruntung baik di dunia, kelak di yaumul akhirah mendapatkan kebahagiaan dari Allah. Kalau kita bisa ketika di dunia itu berkumpul dengan orang yang soleh. Alhamdulillah ya Allah, semua alhamdulillah, semoga kita bisa ya pemirsa. Terus yang terakhir yaitu wa ayyakuna rizquhu fi baladi, yaitu ketika orang itu mendapatkan rezeki, mencari maisha yang murni, yang asli, itu didapatkan dari negaranya sendiri. Loh Pak, kalau negaranya sendiri berarti orang-orang yang kerja di luar negeri itu tidak beruntung. Ya tidak seperti itu pemirsa maksudnya. Ketika Rasulullah menyampaikan seperti ini, orang yang mendapatkan rezeki ataupun maisahnya dari negaranya sendiri, tentu di situ bahwasannya orang tersebut sudah meyakini keberkahan itu tentunya tidak jauh dari sekitarnya. Nah, kalau kita itu mencari rezeki di luar negeri, kita jauh dengan keluarga, terus semisal di situ kita bergaul dengan orang-orang sana, nah kita misalkan banyak potensi kemungkinan kita terpengaruh terhadap tingkah laku ataupun akhlaknya orang sana. Kalau akhlak baik nggak jadi masalah, kan pemirsa semuanya sudah tahu. Kalau ya gimana ya, kalau kita itu bekerja di negara orang lain, kita jauh dari keluarga, tentunya kalau katakanlah nasihat yang akan disampaikan itu mungkin jauh, tidak seperti halnya kalau kita berada di
negara kita sendiri. Insya Allah kalau di negara sendiri, kalau kita akan keliru, akan salah, banyak yang menasihati. Lebih-lebih kita mencari maisah, mencari rezeki cukup di dalam negeri kita sendiri. Insya Allah tidak banyak terkontaminasi dengan pergaulan-pergaulan yang bebas seperti halnya di luar sana. Insya Allah lebih keberkahannya lebih luar biasa, barokahnya lebih gede loh mirsa. Insya Allah. Kalau kita berusaha, insya Allah bisa. Nah, tapi kalau terpaksa bagaimana? Kalau terpaksa, yo nggak bisa-bisanya tangan, yo monggo. Wallahu alam, terserah. Yang penting bisa menjaga diri untuk kebaikan dan keberkahan daripada maisah atau rezeki kita. Itu pemirsa, insya Allah dawuhnya Kanjeng Nabi niki, dawuhnya sabdanya ini kalau kita mempraktekkan, insya Allah termasuk keempat orang itu tadi, insya Allah akan diberikan kebahagiaan, keberuntungan di dunia, kelak keberuntungan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian pemirsa yang dapat saya sampaikan. Mari kita berdoa kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'alna min ahlil istiqomah ya Allah. Allahumma ja'alna min ahlil istiqomah ya Allah. Allahumma ja'alna min ahlil istiqomah ya Allah, wa ahlil ibadah ya Allah, wa ahlil ibadah ya Allah, wa ahlil ibadah ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada barokah manfaatnya, semoga ada gunanya, kita bisa mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.